Sebenarnya kalau kalau zakat kalau pajak yang dimaksudkan Bu Sri Mulyani itu adalah zakat yang islami, yang sesuai dengan definisi Islam, maka sebenarnya pengkategoriannya itu adalah pengkategorian yang pas. Begitu. Zakat itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Wakaf itu hukumnya sunnah. Pajak kalau nanti di dalam Islam itu disebut dengan doribah, yang sesuai dengan makna pajak sesuai dengan hukum syara, itu nanti juga masuk dalam kategori besar yang dinamakan dengan infak. Nah, infak sendiri Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mendefinisikan sebagai badlul mali bila iwadin, membelanjakan harta tanpa disertai dengan kompensasi. Nah, itu kan, maka pertanyaannya adalah bagaimana definisi dari pajak yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga setidaknya ada 4 syarat suatu pajak itu dikatakan sebagai pajak yang islami. Yang pertama, pajak tadi itu dipungut atau doribah tadi itu dipungut untuk memenuhi kewajiban finansial yang Allah bebankan kepada negara dan juga kepada umat muslim. Jadi titik garis besarnya itu adalah kewajiban gitu. Kalau kewajiban itu berarti harus ada nasnya gitu kan. Misalnya apa? Misalkan untuk mensantuni fakir miskin, itu kan kewajiban negara sekaligus juga kewajiban umat muslim. Yang kedua, doribah tadi itu dipungut manakala baitul mal itu dananya tidak mencukupi atau bahkan kosong, dan dipungut hanya sebatas keperluannya tadi itu. Misalkan untuk keperluan menambah katakanlah alutsista butuh 10 triliun, katakanlah seperti itu ya, maka dipunggutnya hanya 10 triliun tadi itu. Ketika sudah terpenuhi 10 triliun, tidak ditambah lagi, tidak istimror. Yang ketiga, doribah itu harus diambil, dipungut dari umat muslim saja, umat muslim. Dan yang keempat, dipunggutnya itu dari umat muslim yang mampu. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka doribah itu adalah doribah yang syar'i gitu ya, yang islami gitu. Nah, pertanyaannya, terpenuhi nggak 4 syarat itu? Ya gitu. Kalau kita lihat, pajak itu kan justru diambil itu untuk beban yang besar, itu kan untuk membayar hutang. Dan hutang yang ada di negeri kita ini adalah hutang yang ribawi gitu ya. Sampai akhir 2025 ini kewajiban bayar hutang itu bunganya ada sekitar 552 triliun. Itu bunganya saja itu. Jadi bunganya saja itu adalah 552 triliun. Kalau ditambah dengan pokoknya itu sekitar 800 triliun gitu ya. Artinya sampai akhir 2025 ini ada sekitar 13.000 triliun yang harus dibayar untuk bayar pokok hutang plus bunganya. Nah, bunga ini kan tentu jelas bagi kita adalah perkara yang haram gitu kan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, gitu. Maka dari satu syarat yang pertama ini saja itu sudah tidak terpenuhi. Maka menyamakan pajak dalam kondisi saat ini disamakan dengan tadi dengan zakat, ditamakan dengan wakaf, itu kalau boleh dibilang itu sama seperti menyamakan makan daging kambing disamakan dengan makan daging babi, kan seperti itu. Pajak dalam pengertian saat ini, dalam kondisi saat ini, itu jelas keharamannya gitu. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan keras pelaku pajak ini, la yadkhulul jannata shahibu maksin, bahwasanya tidak akan masuk surga para pemungut